Halo, selamat datang di Uta Wicara dan malam ini untuk pertama kalinya selama hidup saya bermalam di bandara. Saya udah di Terminal 3 Soekarno-Hatta untuk keberangkatan ke Pekanbaru besok pagi jam 6. Ya, awalnya saya ngira mungkin nggak banyak ya, tapi karena mengingat Soekarno-Hatta ini merupakan bandara tersibuk di Indonesia, maka pasti banyak nih orang yang bermalam di Soekarno-Hatta, dan memang benar aja tuh banyak banget yang bermalam di sini karena memang apa ya, bukan hanya bermalam tapi juga ada flight yang malam kayak yang di belakang saya ini. Yang ini ada Garuda sebelah sini tuh. Nah, itu dia flight ke Sorong Papua itu jam jam 00. Nah ini sekarang jam 0 ya, 00 apa tanggal 30 bulan 8. Oke. Nah, jadi sekarang bermalam, cuma posisinya bermacam-macam ya. Kalau saya ini sekarang ada di gate 14. Jadi kebetulan besok itu Citylink berangkatnya jam 6.05 di gate 14 ya. Dan apa ya, belum terlalu ngantuk padahal capek banget. Kita baru ada acara di Indramayu kemarin yang mungkin nanti videonya juga akan tayang 2 hari. Dan hari ini kita udah mau persiapan pulang besok pagi. Dan saya amazed ya, karena ini pertama kalinya bermalam di bandara. Meskipun ya banyak sih orang yang udah terbiasa gitu ya bermalam di bandara karena besok pergi gitu ya, tapi karena ini baru pertama kali buat saya, ya ini jadi pengalaman yang apa ya, berkesan lah ya, berkesan sambil melihat aktivitas orang-orang yang ada di bandara seperti apa, facility care gitu ya. Terus dan yang kerja masuk malam di sini tuh seperti apa, teman-teman yang cleaning facility care lah gitu ya, itu bukan yang muda-muda aja, bahkan tadi saya jumpain tuh ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang cukup berumur ya, mereka masih masuk shift malam gitu ya. Belum lagi announcer yang teman-teman bisa dengar sekarang, masuknya juga malam gitu ya aktivitas. Jadi ketika orang lain istirahat tidur, nah disitulah mereka bekerja untuk melayani orang-orang yang mungkin sedang mau berpergian ke tempat kerjanya, kembali ke tempat asal ya, tempat mereka mencari nafkah gitu ya. Nah, untuk di Terminal 3, sebenarnya fasilitasnya cukup cukup nyaman ya, cukup nyaman. Apa, setiap gate-gate itu dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi, ya, sanitasi lah ya, kamar mandi. Kemudian kalau jam-jam segini sih Terminal 3 itu nggak terlalu banyak yang tenan-tenan yang sudah jualan ya, makanan-makanan. Mungkin ada yang seperti KFC, McD, bukan McD tadi, AW, KFC, itu bukanya 24 jam. Tapi kalau makin ke sana, makin gate 20 ke atas itu kayaknya cuma Starbucks sama apa tadi gitu. Pokoknya ya coffee shop gitulah ya. Nah, ini lokasi yang tempat saya itu di gate 14, di sebelah sana itu gate 13. Apa kayak itu 13. Nah, ini fasilitas ini teman-teman nih, teman-teman. Terus di situ ada kursi-kursi yang memang bisa untuk istirahat, langsung menghadap ke apa ya, tempat parkir pesawat kali ya, Garbarata. Garbarata itu sebelah sana tuh ada Garbarata. Kalau gini enak sih. Enak sih, tapi ya keras. Keras sih. Kemudian untuk anak-anak itu ada tempat bermain ya. Kalau menonton bisa di situ, tapi nggak tahu remote-nya ada di mana. Jadi nggak tahu. Nah, ini teman-teman yang mau berangkat ke Sorong Papua. Nah, itu tuh, berangkat. Tadi kakak-kakak yang itu di lalat itu berangkat ke Sorong Papua. Itu ada charging port Terminal 3 di sebelah sana. Itu sebenarnya ada kursi yang memang diperuntukkan untuk istirahat ya, seperti sleeper seat gitu.
tapi nggak banyak, mungkin 10 seat. Di situ juga ada office corner. Kemudian saya bukan nggak mau nunjukin ya, tapi karena banyak barang-barang jadi ini ya nggak sempet gitu nunjukin ke teman-teman lokasi-lokasi yang ada di sini gitu. Tapi yuk kita coba lihat fasilitas yang lain. Ini karena teman saya udah balik dari survei lapangan kalau istilah kami. Jadi kita coba lihat ya. Nah ini di situ tuh, sudah lama balik. Nah itu tuh ada yang kerja di situ. Tuh, ada balita nangis ya. Siapa yang tega tuh? Mau istirahat. Nah gitulah. Ini kursi pijat. Katanya sih pakai GoPay ya. GoPay. Caranya gimana sih? Buka aplikasi Gojek, kemudian pilih menu Pay. Oh. Ya gini lah caranya. Harganya 20.000. Kursi pijat. Oke, kita coba jalan-jalan ke tenan-tenan yang masih jualan jam hampir 12:30. Berangkatan yang jam 2 ke Palu, Manado, Makassar jam 4 pagi, jam 5 Denpasar. Ini dia yang bakal berangkat dini hari nanti ya, dari jam 00 sampai jam 5, jam 4, jam 2 ya. Jadi memang trafiknya luar biasa. Itu di belakang tuh lagi pada mau ini ke gate-nya masing-masing. Nah ini juga ada WHS Smith, bisa lihat tas, terus topi-topi ya, sarung tangan, produk luar negeri, ada buku-buku juga. Bebas sih, tapi memang harga sih, kalau harga ya pasti lebih mahal ya. Nah ini masih ada tendanya buka. Ini apa nih? Kopi campur Jamako, kayak coffee shop itu. Tapi terus ini ada AW, di sana ada KFC. Terus udah habis, nggak ada lagi. Kalau di sana sih nggak tahu ya, mungkin ada tapi mungkin ada tapi kejauhan juga kalau kita sampai ke sana ya. Tapi ya gitulah. Itu restoran Simpang Raya juga udah buka. Terus di situ ada reading corner. Tuh, ada reading corner. Wah, reading Soekarno Hatta reading corner ya. Itu dia. Itu ada AW juga lagi buka. Tuh. Ini kalau di sini ya kosong. Di luar itu di apa? Tempat sebelum check in. Nah, pintu masuknya banget yang ini apa namanya? Bermalam di situ. Kita lihat nih aktivitas apa? Bandara ya. Aktivitas bandara di malam hari. Ini dia. Itu Garuda yang dari Sorong tadi, yang menuju Sorong kayaknya tuh. Yang di sebelah sana. Tuh juga ada yang baru take off. Tuh. Ya, beginilah suasananya kalau di bandara. Oke. Kita ada fasilitas baby stroller di sini. Jadi jika Anda memerlukan, silahkan digunakan. Please take one if you need it. Kereta bayi. Keren. Nah, ini station hot and cold drinking water bottle filling station. Ini yang tawar, ini yang dingin, yang panas. Ya tinggal tekan aja, botol kalian masukin di bawah sini. Nanti kita coba deh kalau habis ya, soalnya masih banyak. Seperti ini di depan saya ini ada bapak-bapak facility care, kerjanya
masuk shift malam gitu, bener-bener tantangan lah ya. Bahkan beliau ini udah ya kalau bisa dibilang bukan lagi muda ya, sudah cukup senior lah gitu ya. Mudah-mudahan Allah berkahilah pekerjaan mereka ini supaya berkah bagi dia dan keluarganya. Dan tadi saya masuk dari Terminal 3, kemudian pemeriksaan barang dan sebagainya, meskipun sebenarnya nggak masukin bagasi ya. Bagasi itu sekitar jam 3 pagi baru bisa masukin bagasi, tapi karena mudah-mudahan saya nggak masukin bagasi, cuma di bagasi kabin aja, jadi kita lanjut aja lah, kita check-in online terus kemudian naik ke tempat keberangkatan. Dan saya amazing banget sih, maksudnya kagum gitu ya dengan kehidupan di Soekarno-Hatta ini ya. Sangat sibuk semua orang, bahkan tadi ada yang bermalam dengan bayi di bawah 2 tahun mungkin ya. Tapi ya kasihan sih kalau balita di bawah 2 tahun diajak bermalam di bandara. Itu saya nggak tega sih sebenarnya kalau saya punya bayi gitu ya di bawah 2 tahun saya ajak bermalam. Tadi saya lihat kondisi kesehatannya mungkin sedang tidak baik-baik aja gitu, sempat muntah gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sehat lah, mudah-mudahan insyaallah. Jadi ini pengalaman pertama yang amaze menurut saya bermalam di sini. Kalau saran saya kalau mau bermalam di Terminal 3, yang paling penting adalah hindari membawa bayi di bawah 2 tahun untuk bermalam di sini ya. Ya sekalipun kita berhemat, tapi ya kita cobalah cari waktu-waktu yang tidak tidak memungkinkan untuk bayi di bawah 2 tahun ya, atau balita juga ya bermalam di bandara gitu. Masih banyak lah pilihan-pilihan yang lain yang bisa kita gunakan selain mengajak anak bayi itu bermalam di bandara gitu. Terus musolanya nyaman, musolanya juga ada, jadi setiap gate itu dilengkapi ada musolanya, ada kamar mandinya, terus kemudian juga ada tempat untuk ibu dan bayi, terus kemudian dengan orang yang berkebutuhan khusus juga ada gitu. Jadi teman-teman bisa pakai di sini semuanya. Tapi itu satu ya, jadi saran saya pertama jangan bawa bayi bermalam di bandara. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman sudah punya e-tiket ya lebih bagus cekin web online aja dulu gitu. Kalau misalnya punya bagasi ya jam-jam 3 baru bisa masukin bagasinya gitu. Nah kalau misalnya barang-barang temen nggak terlalu banyak, mungkin cuma satu backpack kemudian satu koper yang cabin size, mungkin bisa langsung naik ke atas, langsung ke tempat keberangkatan, boarding time tempat boardingnya lah ya, ruang tunggu. Nah ruang tunggu terus juga ya cari tempat-tempat yang paling nyaman lah buat teman-teman. Kalau saya sih sebenarnya nyamannya di sini. Nah jadi bisa senderan sofa gitu, cukup nyaman lah buat bermalam di sini gitu. Teman saya ada yang bermalam di Terminal 2 karena mereka berangkat besok jam setengah 6 pagi ya, 5.30 pagi. Kalau saya berangkatnya sekitar jam 6. Kalau teman-teman mau bermalam di sini, saran saya itu beli minum dulu nih, beli minum di luar dulu kalau misalnya memang, karena kan yang di bandara ya pasti mahal satu, yang kedua terbatas juga tenannya dan nggak semua bisa dibeli ya. Bukan nggak bisa dibeli sih, maksudnya ya bisa aja gitu kalau teman-teman mau gitu ya. Tapi kan kalau kita yang memang pengen berhemat gitu ya, lebih bagus kita bawa dari luar, makanan, roti atau apa gitu ya, bawa dulu deh ya. Jangan sampai itu apaan sih anak-anak jam segini loh, ya Allah, udah jam 12 malam belum pada istirahat. Nah itulah ya kalau kita bawa bayi balita atau anak-anak bermalam di bandara ya begitu resikonya ya. Mungkin mereka bakal main-main kesana kemari dan takutnya kasihan lah, kecapean atau atau kondisi fisiknya menurun gitu. Oke, itu aja sharing pengalaman pertama di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Pertama sekalinya saya bermalam di sini.
saya mendukung lah teman-teman yang bekerja sampai pagi di Terminal 3 ini, dan saya juga mendoakan semoga semua orang yang bekerja di sini Allah berkahi rezekinya, Allah sehatkan semuanya, Allah lancarkan semuanya, dan mudah-mudahan penghasilan yang mereka dapatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu aja sharing saya hari ini tentang bermalam pertama kali di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Semoga ini menginspirasi. Mudah-mudahan besok pagi penerbangannya lancar sampai ke rumah dengan selamat dan bertemu dengan keluarga tercinta. Itu aja. Oke, sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barakallah.